Pernahkah kamu mengalami satu malam yang ingin kamu lupain selamanya? Tapi justru malam itu yang mengubah seluruh hidupmu? Pernahkah kamu menyimpan rahasia yang terlalu berat buat ditahan, tapi terlalu berbahaya buat dibocorkan? Dan, pernahkah kamu jatuh cinta pada seseorang yang tidak seharusnya kamu cintai? Apalagi ketika seluruh dunia memaksa kamu buat menjaga jarak? Kalau pernah, kamu akan mengerti kenapa malam itu, malam yang seharusnya cuma malam biasa, malam itu justru jadi awal dari semuanya. Dan inilah cerita tentang malam yang tidak pernah ingin aku ceritakan kepada siapapun. Namaku Arlina, perempuan asal Kediri yang nekat berangkat ke Amerika menjadi TKW karena hidupku di rumah sudah terlalu sesak untuk ditinggali. Ayah stroke, adikku kuliah, dan ibuku sudah tak sanggup bekerja. Aku harus kuat, atau pura-pura kuat. Setidaknya, aku ditempatkan di sebuah rumah besar milik keluarga Greenfield, di pinggiran kota Seattle. Rumahnya tenang, halaman belakangnya menghadap danau, dan setiap pagi udara dingin Amerika seperti menusuk tulang. Tapi entah kenapa aku suka. Majikanku ada dua, Mrs. Diana Greenfield, wanita karir Amerika yang sibuknya bukan main, dan suaminya, Ethan Greenfield, seorang konsultan hukum yang lebih banyak bekerja dari rumah. Ya, disinilah semuanya mulai. Aku masih ingat hari pertamaku kerja. Pagi-pagi aku bangun, masih jet lag, dan berusaha mengenal tata letak rumah. Pas aku keluar dari dapur sambil bawa nampan teh, aku menabrak seseorang. Teh tumpah, nampan jatuh. Aku refleks minta maaf berulang-ulang. Dan orang itu, dengan kaos putih sederhana dan rambut acak-acakan, melihatku sambil tersenyum kecil. Relax, it's okay. Kamu Arlina, ya? Bahasanya halus. Suaranya tenang, dan tatapan matanya terlalu lama, seolah-olah dia sedang membaca aku. Saya Ethan, katanya sambil memungut cangkir yang jatuh. Jantungku agak aneh waktu itu. Bukan suka, bukan cinta, bukan pula penasaran. Tapi, seperti ada sesuatu yang diseret keluar dari dalam diriku. Sesuatu yang sudah lama mati. Hari-hariku berjalan biasa. Bersih-bersih, mengurus keperluan rumah. Mrs. Diana hampir tidak pernah ada di rumah. Dan Ethan, entah kenapa, sering sengaja duduk di meja dapur setiap kali aku masak. Seolah nunggu, seolah ingin ngobrol. Arlina, kamu sudah berapa lama kerja di luar negeri? Baru mulai di sini, Tuan. Panggil saya Ethan. Saya nggak suka formal. Aku tersenyum canggung. Terlalu sopan itu bisa capek, ya? Ucapnya sambil tertawa kecil. Setiap hari dia selalu muncul dengan pertanyaan remeh tapi bikin hangat. Kamu kangen rumah? Kamu tidur cukup? Kamu baik-baik saja? Kadang dia muncul cuma untuk bilang, kamu boleh cerita kalau kamu lelah. Dan Tuhan, kalimat itu terasa seperti pintu pelarian. Padahal aku nggak pernah berani membuka pintunya. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ethan lebih banyak bekerja di ruang yang dekat dapur sejak aku datang. Dia mulai memperhatikan detail kecil seperti makanan favoritku. Bahkan suatu malam, ketika aku batuk dari kamar, dia mengetuk pintu dengan secangkir teh jahe. Biar hangat. Ini resep ibu saya dulu. Itu terlalu manis, terlalu lembut. Terlalu berbahaya. Karena seorang TKW tidak boleh terlalu dekat dengan majikannya. Apalagi laki-laki. Apalagi sebaik dia. Dan aku berusaha keras menjaga jarak. Tapi kenyataannya, dia selalu menemukan celah untuk masuk. Malam itu turun hujan salju lebih tebal dari biasanya. Rumah sunyi. Diana tidak pulang. Listrik sempat mati sebentar. Aku turun dari kamar untuk memastikan dapur aman. Ethan ada di ruang keluarga. Duduk sendirian di depan perapian dengan segelas wine yang belum disentuh. Aku nggak bisa tidur, katanya lirih. Ada yang bisa kubantu, Tuan? Ethan, koreksinya otomatis. Aku menghampirinya. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku merasa dia terlihat rapuh. Seperti ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Diana nggak pulang lagi.
ucapnya pelan. Kami sudah seperti dua orang asing. Aku terdiam. Aku tidak seharusnya mendengarnya. Tapi dia mencari mataku. Arlina. Suara itu berat, melemah. Dan saat dia menatapku, aku tahu ada sesuatu yang tidak ingin dia sembunyikan lagi. Aku berdiri kaku. Jarak kami terlalu dekat. Hanya beberapa jengkal. Lalu, itu terjadi. Dia menggenggam tanganku. Lembut. Dan menakutkan. Kalau aku bilang, aku merasa lebih hidup setiap kali kamu ada di dekatku, kamu bakal benci aku. Dunia rasanya berhenti. Aku tidak bernapas. Tuan, kita nggak boleh. Ethan, bisiknya lagi. Jari-jarinya naik perlahan ke wajahku. Sangat pelan. Sangat. Tidak seharusnya. Arlina, aku. Brak. Pintu depan terbuka. Aku langsung menjauh. Ethan berdiri. Dan di sana, basah oleh hujan salju, berdiri Diana. Tatapannya dingin. Terkejut. Dan curiga. Malam itu adalah malam yang tidak ingin aku ceritakan kepada siapapun. Karena sejak malam itu, hidupku tidak pernah sama. Besok paginya, Diana memanggilku dengan wajah dingin. Kemarin malam, apa yang terjadi? Saya cuma bantu memastikan rumah aman. Tidak ada apa-apa, Bu. Tapi dia tidak percaya. Dalam beberapa hari setelah itu, sikapnya berubah drastis. Pekerjaanku diperberat. Dia mulai mengawasi setiap gerak-gerikku. Bahkan Ethan dilarang bicara denganku. Aku diperlakukan seperti orang yang melakukan dosa besar. Padahal, aku bahkan belum melakukan apa-apa. Yang lebih parah, rumor di kalangan TKW lain menyebar cepat. Katanya aku mencoba menggoda majikan. Katanya aku mencari perhatian. Katanya aku murahan. Aku menangis. Tapi diam-diam. Dalam selimut. Dalam doa. Dalam hati yang retak. Ethan mencoba bicara padaku suatu hari saat Diana keluar. Arlina, aku minta maaf. Semua ini salahku. Aku menggeleng keras. Jangan buat keadaan makin sulit, Tuan. Arlina, aku peduli sama kamu. Dan kalimat itu justru membuat semuanya semakin berat. Suatu sore, Diana pulang lebih cepat. Dia menemukan Ethan berdiri di dapur bersamaku. Tidak ada yang terjadi. Kami cuma bicara soal daftar belanja. Tapi Diana meledak. Enough. You stay away from my husband. Aku membeku. Ethan langsung berdiri. Diana, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Benar. Karena kamu tidak pernah cerita apapun lagi ke aku. Ethan, kamu menjauh. Kamu berubah. Suara Diana bergetar. Matanya merah. Bukan marah, tapi terluka. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari pernikahan mereka. Retak, jauh sebelum aku datang. Aku sudah kehilangan kamu, kata Diana dengan suara pecah. Dan aku tidak mau kehilangan rumah ini juga. Dia menatapku tajam. Kamu harus pergi, Arlina. Jantungku seperti jatuh dari dada. Bu, tolong, saya tidak melakukan apa-apa. Pergi sebelum semuanya benar-benar hancur. Ethan mencoba menahan. Aku nggak setuju. Kita harus bicara dulu. Tapi Diana hanya melepaskan cincin pernikahannya dan meletakkannya di meja. Kamu mau bicara setelah dia pergi. Lalu dia masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan menangis. Untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa aku adalah badai pada rumah yang sudah rapuh. Malam itu aku menyiapkan koperku. Ethan memaksa bicara. Arlina, kamu nggak harus pergi. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku tersenyum tipis. Senyuman yang rasanya pahit. Tuan, saya cuma pekerja. Saya nggak punya tempat buat ikut campur. Itu bukan cara aku melihat kamu. Aku menunduk. Justru itu masalahnya. Ethan terdiam. Apa kamu menyukaiku, Arlina? Pertanyaan itu seperti pisau yang menggores pelan dada.
Aku ingin bilang iya. Ingin. Tapi cinta yang tidak boleh diperjuangkan. Bukan cinta yang harus diakui. Saya cuma ingin Tuan dan Nyonya baik-baik saja. Itu kebohongan pertama yang kubisikkan. Untuk menyelamatkan semua orang. Termasuk diriku. Aku akan cari kamu setelah ini, katanya. Tolong jangan. Aku menatap matanya dengan air mata yang nyaris jatuh. Tuan, hidup kita nggak mungkin bertemu di tempat yang benar. Dan aku pergi. Tanpa menoleh. Tanpa berharap. Tanpa memanggil nama yang ingin sekali kupanggil. Aku kembali ke Kediri. Mulai usaha kecil-kecilan. Hidupku perlahan stabil. Tapi malam itu, malam yang ingin kulupakan, selalu kembali ketika aku sendiri. Suatu sore, saat membantu ibuku di warung, ada seseorang berdiri di depan pintu. Pria tinggi, rambut coklat, mata teduh. Ethan. Waktu seperti berhenti. Aku sudah cari kamu 2 tahun, Arlina. Aku tidak tahu harus marah atau menangis. Aku cerai, katanya pelan. Dan aku datang bukan untuk mengulang masa lalu. Aku datang untuk mulai yang baru. Kalau kamu mau. Tubuhku melemah. Tapi hati yang selama ini kukubur. Menggelegar lagi dengan hangat yang dulu kutolak. Aku, Arlina, apakah aku boleh mulai lagi? Aku hampir tidak bisa bicara. Kenapa kamu datang sejauh ini? Dia tersenyum kecil. Karena ada sesuatu yang tidak ingin kamu tahu tentang malam itu. Apa? Dia mendekat. Suaranya nyaris bisikan. Malam itu, aku jatuh cinta sama kamu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak berusaha lari. Kami mulai dari awal. Dengan hati lebih dewasa. Dengan hidup yang lebih sederhana. Dengan cinta yang akhirnya mendapat tempat yang benar. Kadang jalan hidup memutar terlalu jauh. Kadang orang baik datang di waktu yang salah. Tapi kalau takdir memang sayang, dia akan menemukan jalan pulang. Dan Ethan, pulang kepadaku.